Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang para peserta webinar Agama Cinta edisi yang ke-28. Pada siang hari ini kita mengambil tema tentang guna menangkal radikalisme, intoleran dan anti Pancasila. Segera wajibkan kembali pelajaran Pancasila mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, maka izinkan kami untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan webinar kita pada siang hari ini. Adapun yang pertama, webinar ini akan ditampilkan secara live di Facebook Sekjen Agama Cinta dan juga akan direkam dan diupload di channel YouTube kita yaitu Agama Cinta Official. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup webinar Agama Cinta. Bagi yang belum bergabung, bisa japri ke nomor yang nanti akan saya kirim ataupun saya ketik di kolom chat di bawah. Webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi narasi dan opini oleh para narasumber. Untuk sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, langsung saja kami serahkan kepada Gus Soleh untuk memberikan pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Kepada Gus Soleh MZ, kami persilakan. Ya, sebelum acara ini dimulai, kami minta kepada host untuk menyetel video Agama Cinta mengutuk keras daripada tindakan biadab teroris pagi hari ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agama Cinta. Kami koordinator Agama Cinta mengutuk keras tindakan biadab yang dilakukan oleh teroris, sehingga terjadi suatu bentuk ledakan di gereja katedral di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Tindakan ini benar-benar biadab, sehingga pelaku insya Allah dinyatakan itu adalah pelaku bom bunuh diri, meninggal dunia, dan 9 orang luka-luka berat masuk di rumah sakit. Apapun agama Anda yang Anda lakukan, ini adalah tindakan yang biadab. Apapun agama Anda yang Anda lakukan, ini adalah merusak daripada nama agama Anda. Agama tidak mengajarkan kekerasan. Agama tidak mengajarkan bom bunuh diri semacam itu. Ini adalah ajaran sesat, ajaran biadab, disebabkan oleh gagal paham orang terhadap memahami agama. Mari kita selaku anak bangsa, dengan kejadian ini kita pererat persaudaraan kita sesama anak bangsa. Apapun agama kalian, apapun suku kalian, dimanapun letak kalian, selama di wilayah NKRI, kita semuanya adalah saudara. Mereka yang bukan saudaramu seiman, tapi saudaramu di dalam kemanusiaan. Mudah-mudahan pihak kepolisian, Densus 88 dan aparat penegak hukum yang lainnya segera bisa menindak dan mencari siapa pelaku sebenarnya, siapa aktor intelektualnya, sehingga Indonesia yang kita cintai ini tetap dalam keadaan damai, kondusif. Mari bersama kita jaga rumah besar kita, Indonesia. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam agama cinta. Ya, terima kasih. Demikian pernyataan resmi dari komunitas lintas iman agama cinta
mengutuk keras tindakan biadab, kelompok intoleran, kelompok yang gagal paham terhadap agamanya, sehingga agama bukan membawa kedamaian, justru membawa kesengsaraan dan merusak daripada keamanan bangsa kita. Mari sebelum acara ini kita mulai, kita mengheningkan cipta sesaat terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita akan semoga 9 orang yang masuk di rumah sakit segera diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan mari kita berdoa semoga negara kita Indonesia tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah, lojinawi, murah sandang, murah pangan, murah papan, toto tentem, ketora harjo. Yang beragama Islam, mari bersama-sama ikuti Gus. Yang beragama lain silakan mengheningkan cipta sesuai keyakinannya. Ila hadiniya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menjaga negeri kita tetap aman, damai, dan 188 serta BNPT serta keamanan yang terkait segera menangkap aktor intelektualnya sehingga Indonesia tetap aman, damai, dan kondusif. Sahabat semuanya, komunitas agama cinta yang kami sayangi, alhamdulillah pada siang hari ini, hari Minggu tanggal 28 Maret, bertepatan juga agama cinta edisi ke-28 ini. Kita membahas sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat asasi buat bangsa kita, yaitu Pancasila. Kita sebagai anak bangsa yang cinta akan bangsa dan negerinya ini, kadang bingung juga melihat para elit kita, baik elit politik maupun elit eksekutif, kok terkesan seakan-akan setengah-setengah di dalam memperkuat jati diri bangsa ini. Terkesan-kesan kok seakan-akan setengah-setengah di dalam menguatkan karakter building bangsa ini. Padahal innamal umamul ahlaku ma baqiyat wa inna batahlakuhum nabu. Sesungguhnya karakter building suatu bangsa apabila itu kuat, maka kokohlah bangsa tersebut. Dan apabila karakter building suatu bangsa ini lemah, hancurlah bangsa ini. Kekuatan suatu bangsa bukan pada agamanya. Kekuatan suatu bangsa bukan dari hanya ekonominya, tetapi kekuatan suatu bangsa terletak pada karakter building ataupun ideologi bangsa tersebut. Ingat, apabila bicara tentang kekuatan militer dan keketatan daripada masyarakatnya dengan kekuatan militer tersebut, Uni Soviet yang pernah menjadi negara adidaya terpecah belah menjadi 15 bagian negara karena karakter buildingnya terporak-porandakan. Begitu juga Yugoslavia bisa dikatakan negara yang cukup hebat juga bila dibandingkan Indonesia saat itu, beda dengan saat ini ya. Karena karakter buildingnya lemah, maka terpecah menjadi 5 negara. Bangsa kita di saat reformasi setelah terpecah, ya, yaitu mana? Sekarang menjadi apa? Negara Timor Leste. Ini penjara sebelah bangsa dan negara kita. Kita sekitar 20 tahun reformasi ini memang sama-sama tahu Pancasila di saat Orde Baru dulu dijadikan komunitas, dijadikan alat
politisasi untuk memperkuat daripada dudukan kekuasaannya. Maka Pancasila yang dipolitisasi ini, Orde Baru, ya, kerajaan cendana bisa bercokol menduduki mahkota di cendana tersebut, menguasai Indonesia ini selama 32 tahun. Kelemahan di sinilah sehingga begitu reformasi Pancasila kita diabaikan. Orang yang bicara Pancasila, orang yang memperkuat Pancasila takut dikira daripada sisa-sisa ataupun ante-ante daripada Orde Baru. Ini merupakan kesalahan, kekeliruan awal kita di dalam berbangsa dan bernegara di saat era reformasi ini. Maka kesempatan emas ini dipakailah oleh kelompok-kelompok transnasional yang dulu sangat menentang daripada ajas tunggal Pancasila ini. Mereka mengebiri habis kekuatan Pancasila ini. Maka tidak ada lagi ajas tunggal, baik di dalam berpolitik maupun di dalam ormas-ormas yang ada. Mereka bebas di negara Indonesia melandaskan Pancasila ini, landaskan apapun. Ada yang berajas agama, ada yang berajas khilafah, bertahun-tahun didiamkan. Begitu kronis memasuki sendi-sendi kehidupan di pemerintahan bangsa kita, maka baru semuanya terkejut. Untung Allah Ta'ala kirim seorang pemimpin, kirim seorang presiden yang bernama Presiden Jokowi ini, yang religius, yang nasionalis religius, sehingga kelemahan-kelemahan apa yang ada ini mulai diperbaikinya. Salah satunya yaitu membentuk badan BPIP. Akan tetapi kelompok-kelompok mereka yang punya agenda terselubung, yang punya agenda tersembunyi, mau mengubah Indonesia ini yang berlandaskan Pancasila, mau diubah dengan landasan syariat, mau diubah dengan NKRI bersyariat, mau diubah dengan khilafah, mau diubah dengan konsep-konsep nasional. Mereka gerah, mereka senantiasa mencari celah di sana, di sini, di situ, senantiasa mencari jalan agar diperlemah terus gerakan BPIP sebagai wadah penguat daripada Pancasila ini. Dan juga sama-sama kita ketahui di tahun 2003 Pancasila tidak lagi diajarkan di anak didik kita, baik itu tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi, yang hanya ada PKN, yang mana Pancasila hanya dijadikan pelengkap penderita di dalam pelajaran PKN tersebut, tidak secara signifikan, tidak secara khusus, sehingga hal ini merupakan celah, merupakan kelemahan di dalam menghancurkan bangsa kita. Bagaimana kita akan memiliki generasi Pancasila? Maka next generasi kita, apabila Pancasila tidak segera diajarkan, kita akan memiliki generasi Pancasila antara ada dan tiada. Generasi yang seumuran 250 tahun ke atas ini masih macam pendidikan Pancasila, baik itu Satya Pancasila, baik itu PEMAT, baik itu BP7, baik itu MP. Inilah yang menjiwai diri kita. Di samping kita menjadi orang yang religius, tetapi tidak hilang nilai-nilai karakter boarding kita di dalam berbangsa dan bernegara dengan moral Pancasila yang diajarkan di sekolah kami dulu mulai kecil hingga di perguruan tinggi. Jangan harapkan apabila kita pelajaran Pancasila ini nilainya jeblok, bisa naik kelas, karena Pancasila merupakan bagian 5 pelajaran penting yang harus menjadi perhatian anak di desa itu.
yaitu salah satunya matematika, pendidikan Pancasila, pendidikan agama, bahasa Indonesia, dan IPS. Kalau memang itu anak IPA, ya IPA-nya. Ini adalah hal yang penting yang mana membangun karakter bonding kami selaku generasi Indonesia yang berpancasila ini, sehingga kami bisa menjadi generasi Pancasila. Ya, kami bisa menyatakan Garuda di dadaku, ya, Pancasila ideologiku. Tapi kalau sekarang diajarkan saja tidak, bagaimana kita bisa membanggakan diri pada generasi kita dengan bernyanyi di saat main bola, Garuda di dadaku. Hanya nyanyi, tidak tahu apa esensi, apa nilai, apa filosofisnya daripada Pancasila. Bagaimana ajaran di Pancasila tersebut. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nasu a'da'un ma jahilu. Sesungguhnya manusia akan memusuhi apabila dia tidak tahu. Maka sangat betul sekali dalam hal ini anak didik kita, generasi kita tidak lagi mengerti akan Pancasila, termasuk ideologi-ideologi transnasional yang kebetulan di Indonesia ini Islam adalah mayoritas. Maka kelompok-kelompok kepentingan dari dunia kapitalisme yang melirik dengan kekayaan alam Indonesia, maka mereka masuk mengajak Indonesia ini dengan topeng agama Islam. Mereka dengung-dengungkan bahwasannya tidak ada kesejahteraan, tidak ada kemuliaan, tidak ada berkah dari Tuhan tanpa adanya khilafah. Mereka senantiasa menghilangkan nilai-nilai budaya bangsa kita. Mereka senantiasa menghilangkan sekat-sekat kebangsaan kita. Karena itu semuanya tidak akan bisa diterobos oleh kelompok transnasional atau kelompok-kelompok khilafah selama masyarakat Indonesia ini umat Islamnya masih seperti orang-orang NU. Yang mana orang-orang NU senantiasa didoktrin bukan hanya memiliki kecintaan terhadap agama Islam sebagai agamanya, tetapi generasi NU senantiasa diajarkan, dididik mulai di sekolahan, baik itu di acara formal maupun di acara-acara informal maupun acara lomba-lomba di pesantren. Senantiasa lagu wajibnya adalah lagu Hubbul Watan Minal Iman. Inilah yang memberikan kekuatan bagi kekuatan umat Islam di Indonesia. Maka sering sekali kita lihat bagaimana kelompok-kelompok mereka selalu nyinyir ulama NU, selalu menjelek-jelekkan ulama NU, selalu memecah belah NU, sehingga dulu ada yang dikatakan dengan NU garis lurus. Semuanya ini adalah langkah cara-cara mereka. Karena mereka sudah bisa menguasai parlemen, menerobos parlemen dengan tidak lagi memperhatikan Pancasila. Mereka hanya dipuaskan, dibanggakan para elit politik kita yang terhormat di parlemen tersebut dengan membuat bahkan merusaknya. Kalau menurut Gus itu apa? Pancasila tidak lagi menjadikan dasar, tapi mereka membuat 4 pilar bangsa. Hal ini kekeliruan awal, dan 4 pilar bangsa ini hanya berkutik yang ada di MPR saja. Seperti anak-anak kecil dikasih mainan MPR ini dengan 4 pilar bangsanya ini. Mereka logos masuk pada kementerian, sehingga Kementerian Pendidikan mereka berhasil tidak lagi mengajarkan Pancasila di sekolah-sekolah, baik tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Inilah hebatnya perbedaan kelompok-kelompok para kapitalisme yang bersinergi dengan kelompok-kelompok agama yang hendak merusak bangsa kita.
Alhamdulillah tahun 2014 Presiden Jokowi menang. Presiden Jokowi jadi rakyat, oleh rakyat, berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia, mulai mengubah, mulai membereskan, mulai memperbaiki apa yang kurang pada bangsa ini. Tetapi sayang, sungguh disayangkan, 2 kali kami jadi tim sukses Presiden Jokowi tanpa berharap jabatan, tanpa berharap materi. Lillahi ta'ala, melihat apa yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi begitu luar biasa. Tapi kami sedikit kecewa karena hingga saat ini BIP juga tidak kunjung disahkan undang-undangnya. Hanya sebatas perpres saja. Dan prolegnas juga masih maju mundur menjadikan BIP ini undang-undang. Dan yang kedua, tidak kunjung segera juga hanya dijadikan wacana, dan wacana lagi PMP diajarkan atau tidak di sekolahan ini. Justru yang terakhir ini kami dengar adanya mesin pendidikan, menghilangkan pendidikan agama katanya, sehingga terjadi pro kontra, dan saat ini diadakan suatu bentuk perbaikan. Nah, ini semuanya karena apa? Ada seorang menteri pendidikan dengan menghilangkan pelajaran agama, sudah PMP juga ditiadakan. Ini karena tidak menjiwai nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu, sila pertamanya adalah nilai ketuhanan. Ini diajarkan kepada kita seluruh rakyat Indonesia bagaimana nilai-nilai ketuhanan ini bisa merefleksikan diri kita di dalam berkemanusiaan, berkeadilan, bermusyawarah dalam mufakat atau di parlemen, sehingga dengan adanya agama ini tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Justru bagaimana pendidikan ini berpikir menjadi kelompok-kelompok agamawan yang memiliki pemikiran wasatiyah, yang memiliki pemikiran modern, agar diajarkan kembali pelajaran agama yang merupakan nilai-nilai bangsa kita. Utamanya diajarkan pendidikan mulai Pancasila, sehingga negara kita Indonesia ini memiliki ciri yang khas dengan multikultur, dengan multi agama, dengan multi ras, dengan beribu-ribu pulau bisa bersatu, adem rukun saling menghormati. Semuanya ini karena kalian bagian daripada nenek moyang kita yang kita jadikan bisa kondolito penyajian kuat, tidak ikatkan suatu bentuk di dalam pendidikan negara, yaitu Pancasila ini. Kalau Pancasila ini lemah, kita bisa tunggu lagi yang Indonesia. Kita tidak bisa meyakinkan Pancasila yang akan generasi kita kalau diajarkan saja tidak, maka bolak-balik senantiasa kami serukan, jangan pernah bosan, satu, mendukung agar undang-undang BPIP segera diajarkan. Terus kedua, jangan pernah bosan-bosan untuk menekan pemerintah eksekutif maupun legislatif agar kembali mengajarkan pendidikan moral Pancasila sesuai dengan keadaan kondisi zaman saat ini. Dan yang ketiga, jangan menghilangkan pelajaran agama. Ini berarti akan membangun musuh besar yang mana umat Islam mayoritas pada bangsa ini akan marah. Bagaimana Menteri Pendidikan mengambil dari semua komponen 6 agama yang ada di Indonesia ini yang memiliki pemikiran-pemikiran wasatiyah, pemikiran-pemikiran modern, diajarkan agama di masing-masing sekolah sesuai dengan keyakinannya, yang mana implementasinya dengan wasbang, wawasan kebangsaan dan Pancasila pada bangsa dan negara kita. Kalau sampai pendidikan agama tidak diajarkan, ini akan bahaya.
Umat Islam akan marah yang pertama. Terus kedua, mereka akan belajar pada kelompok-kelompok yang tidak jelas. Di sekolah ini harus diajarkan pendidikan agama, tapi yang berwawasan kebangsaan. Pendidikan agama yang wasatiyah, yang moderat. Pendidikan agama yang bisa cinta kepada Pancasila dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Inilah modal utama kita di dalam membangun suatu bangsa. Artinya suatu bangsa ekonomi yang hebat, yang luar biasa, yang kuat. Tidak ada bedanya seperti Soviet. Apakah karakter Bolivia tidak kuat? Hancur berantakan menjadi 15 negara. Akankah itu mau terjadi pada Indonesia? Kalau tidak, mulai sekarang terus kita naikkan tagar, ajarkan kembali pendidikan Pancasila. Sekali lagi jangan bosan, sekali lagi jangan pernah berbuat untuk Indonesia yang berbiasa ini. Mari kita ikuti narasumber kita yang kita undang, yang mana mereka ini dari perguruan tinggi, para pakar di dalam Pancasila. Ikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Ikuti webinar dari awal sampai akhir. Apa yang Anda dapatkan dari pemikiran para materi ini, sampaikan kepada murid-murid Anda, pada saat keluarga famili. Kalau itu pengkhutbah, sampaikan di dalam khutbah. Pentingnya kita tetap mempertahankan dan menjadikan Pancasila ini sebagai dasar baik itu ideologi maupun falsafah maupun moral maupun hukum di dalam bernegara dan berbangsa di Indonesia ini. Demikian dari kami. Salam agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Gus Soleh MZ yang telah memberikan pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum acara ini akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Abang James Windsor, kami mengingatkan kepada para peserta untuk meminimalisir e-sertifikat tidak terbuat atau terlalu banyak gelombangnya. Kami mohon kepada para peserta untuk menuliskan nama beserta gelar jika ada, agar nanti dimunculkan pada e-sertifikat. Untuk itu, untuk yang mengikuti live di Facebook bisa mengisi di kolom komentar ya. Tanpa panjang alam lagi, langsung saja kita berikan acara ini yang akan dimoderatori oleh Bapak James. Kepada abang kita, Bang James Windsor, kami persilakan. Kita sama. Yun dengan semika, magandang hapon ya. Domingo sudah nila Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Pancasila, salam Indonesia maju, merdeka. Dobry den, здравствуйте. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Bagaimana Ustadz Nurul, suara saya jelas apa enggak sebelum saya lanjut? Ya, jelas kok Pak. Mudah-mudahan tidak terputus ya di tempat lain. Ya, kita kembali bertemu dalam webinar Agama Cinta edisi ke-28 pada hari ini, hari Ahad atau hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021 yang bertepatan juga dengan Nisfu Sya'ban, hari ini tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah. Semoga semua teman peserta dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu sehat dan diberkahi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema webinar kita pada hari Ahad ini adalah guna menangkal dan memberantas paham-paham intoleran, radikalisme, dan anti Pancasila, maka sudah sepantasnya diwajibkan pembelajaran Pancasila mulai dari pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Ya, sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita, Gus Soleh Muhammad Zain, walau tadi agak sedikit gangguan, tidak apa. Teman-teman yang ingin mendengar versi yang lebih clear-nya, mungkin bisa melihat tayangan ulang dari webinar ini di kanal YouTube Agama Cinta Official maupun di laman Facebook beliau di Agus Forkum. Karena begini,
paham-paham intoleransi dan paham-paham radikalisme mulai berkembang biak di Indonesia, dan data terbaru mengatakan bahwa ada sekitar 20 sampai dengan 30% warga negara Indonesia yang menganggap bahwa Pancasila sudah tidak lagi relevan. Sebagian mendukung Indonesia ini dibentuk ulang menjadi Republik Islam, dan sebagian lagi diminta agar Indonesia ditata ulang lagi menjadi Republik Liberal, yang kedua-duanya tentu bertentangan dengan Pancasila. Nah, sejak reformasi ini berjalan, maka kita tidak lagi mengenal pendidikan Pancasila. Karena itu, supaya membendung paham-paham radikal, paham-paham ekstrem, paham-paham intoleransi yang bertentangan dengan Pancasila, maka sudah sepantasnya pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mulai kembali mewajibkan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, mulai dari kalau bisa dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi gitu ya. Namun sebelum saya serahkan kepada narasumber pertama pada hari ini, tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan buat para pemirsa yang menyaksikan ini melalui Zoom ataupun melalui Facebook Sekjen Agama Cinta untuk tetap patuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan menggunakan masker dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar rumah, menjaga jarak fisik 1 sampai dengan 2 meter dikala beraktivitas di luar rumah ataupun di dalam rumah, mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir ataupun dengan antiseptik pencuci tangan, dan sebisa mungkin mengurangi mobilitas dan interaksi, dan juga menghindari kerumunan dan keramaian di luar rumah. Kalau bisa di rumah, ya di rumah saja, guna mencegah penularan pandemi COVID-19 yang masih ada sampai sekarang, sekalipun sudah divaksin. Gitu. Baiklah, langsung saja kita mulai acara webinar kita pada Ahad siang ataupun Ahad pagi bagi ada sahabat saya dari Irlandia yang menyaksikan dari Dublin, dan ada juga sahabat kita dari Filipina, Pak Pendeta Kopong Tuan, yang sekarang di Manila sudah jam 2 ya, jam 2 siang. Itulah tadi kenapa saya menggunakan bahasa Filipina, magandang hapon, yang artinya selamat siang ya. Dan tadi saya sapa dengan menggunakan 4 bahasa. Bahasa Rumania, bahasa Jepang, bahasa Rusia, dan bahasa Filipina. Bahasa Filipina tadi ada menghormati peserta dari Filipina. Bahasa Jepang guna memperingati 2 tahun bertahtanya Kaisar Naruhito atau dimulainya era Reiwa di Jepang. Bahasa Rumania dan Rusia itu adalah untuk memperingati 30 tahun proklamasi kemerdekaan Moldova dari Uni Soviet, juga sekaligus memperingati 30 tahun lahirnya Federasi Rusia atau Rossiyskaya Federasi ya. Inilah narasumber pertama kita, Bapak Insinyur Lestanta Budiman, Magister Humaniora, atau yang nama bekennya adalah Pak Adi Lobo, Ketua Musik Pendidikan Nasional Jakarta Zdras. Konnichiwa Pak Lobo. Pak Lobo sudah hadir. Terima kasih. Berikan aplaus Untuk berdiskusi. Dosok. Salam Pancasila. Salam. Inilah pekik yang sebenarnya harus selalu kita gemakan di setiap bertemu dengan siapapun, seperti halnya dulu kita mengebakkan merdeka. Merdeka. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara saya yang saya bangga, bahwa soalan atau permasalahan bangsa dan negara ini sudah sangat jelas tadi disampaikan oleh sebagai pengantar. Mohon izin, apakah slide saya bisa dilihat? Hai, dosok. Sebentar dulu Pak Lobo, supaya menghindar kita sama teman-teman semua yang ada di Zoom. Minasama itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman yang lebih formal dalam bahasa Jepang. Supaya menghindari benturan sinyal dari Pak Lobo yang menampilkan PowerPoint-nya, dimohon kesediaannya untuk sementara saja mematikan kameranya terlebih dahulu, supaya Pak Lobo bisa memaparkan materinya dengan lancar jaya. Arigatou gozaimasu. Dozo, Pak Lobo. Dozo itu artinya silahkan dalam bahasa Jepang. Dozo, Pak Lobo.
Pak Lobo, slide-nya sudah ada di sini, jadi ya saya beri lampu hijau. Sudah disampaikan oleh Ursula dalam pengantar. Ya. Jadi konflik bangsa dan negara ini jelas ya, bangsa Indonesia ini terjadi hal pelemahan terhadap itu. Sepertinya ada kendala sinyal, Bang James. Kendala sinyal dari Pak Lobo Iya, ya. iya betul. Mungkin bisa langsung ke Romo Beni terlebih dahulu. Beliau sudah hadir. Oh gitu. Ya, baiklah. Pak Lobo nanti kita simpan di paling akhir aja ya. Aduh, sumimasen Pak Lobo, sumimasen. Artinya mohon maaf dalam bahasa Jepang ya. Mungkin nanti makanya sebelum saya persilakan Rob ini untuk mengantarkan khotbah minggunya pada siang ini. Sekali lagi saya mohon sekali kebijaksanaannya para teman-teman yang lain. Apabila nanti Pak Lobo memaparkan dengan PowerPoint-nya supaya tidak terjadi benturan sinyal seperti tadi, mohon sekali kesediaannya untuk sebentar saja kameranya. Mohon kerjasamanya ya. Baiklah, mimbar sudah saya sediakan untuk Romo Beni Setio untuk khotbah minggunya. Doso Romo Beni. Ya, terima kasih karena pertama-tama gini loh, pentingnya pembelajaran Pancasila dalam kurikulum, ya sudah kayak katakan itu hanya bisa kalau ada revisi Undang-Undang Sidiknas. Karena dalam pasal 37 sampai 42 yang mengatur tentang materi belajar itu pendidikan Pancasila tidak menjadi pelajaran yang utama. Maka Pancasila itu selalu dititipkan di PPKN. Nah, ini persoalan setelah reformasi itu. Karena dulu mereka punya anggapan bahwa pendidikan moral Pancasila kan hanya alat doktrinal, ideologi dari Orde Baru. Maka pendidikan moral Pancasila dihapus. Nah, tantangan kita adalah bagaimana meyakinkan Kementerian Pendidikan agar pendidikan moral Pancasila masuk dalam kurikulum, Pak. Dan itu hanya bisa kalau ada revisi Undang-Undang Sidiknas dan ada kemauan dari Kementerian Pendidikan untuk merevisi itu. Nah, tinggal Komisi Pendidikan mengagendakan itu bersama Komisi 10 untuk merevisi sehingga ada cantolan hukumnya. Sehingga itu dimasukkan lagi dalam pelajaran utama. Pancasila menjadi pelajaran wajib mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan menurut saya harus ada upaya dari masyarakat untuk supaya mendesak Kementerian Pendidikan untuk segera merevisi Undang-Undang Sidiknas. Karena dari surveinya Brudenmu tadi, indikator kan jelas anak-anak muda milenial yang meminta PMP diajarkan kembali. Nah, sekarang tinggal politik will aja. Nah, kami berharap tahun depan pendidikan moral bisa diajarkan kembali, asal itu tadi harus segera dibuat revisi Undang-Undang Sidiknas. Itu kalau mendesak, urgen kan bisa. Tinggal nanti bagaimana hubungannya antara Kementerian Pendidikan dan Komisi 10. Nah, ini tinggal sekarang di situ bolanya. Jadi kalau tidak ada dasar hukum ya repot. Tidak akan mungkin diajarkan. Itu aja dari saya. Sebenarnya intinya kan itu masalahnya. Kita bahas dulu untuk Romo Beni Susetio atas khotbah minggunya yang luar biasa. Jadi intinya adalah kalau ingin mengajarkan kembali PMP, Pendidikan Moral Pancasila dan mewajibkan Pancasila di sekolah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mutlak direvisi. Sangat-sangat mutlak direvisi. Nah, dan itu kan revisinya hanya kecil aja, hanya pasal memasukkan aja dalam satu materi aja pendidikan Pancasila menjadi kewajiban lagi. Itu aja sebenarnya. Maraming salamat po. Spasiba buat Romo Beni Susetio. Nanti Romo Beni akan ada di sesi diskusi dan pastinya teman-teman akan banyak menargetkan Romo Beni Susetio nanti di sesi diskusinya. Aplaus dulu untuk Romo Beni semuanya. Baik, terima kasih Romo Beni Susetio. Spasiba molto mais fratemo domo arigatou gozaimashita.
Seterusnya Pak Lobo kita simpan di paling akhir sengaja. Ada Pak Diasma Swandaru, Magister Hukum. Ini dari institusi plat merah juga nih selain Romo Beni Susetio ini ya. Beliau ini bukan hanya sekedar peneliti, tetapi juga Kepala Bidang Kerjasama dan Advokasi Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Langsung kita sapa dulu Pak Diasmanya. Bunadziwa, konnichiwa, magandang hapon. Pak Diasma. Giliran Pak Diasma dulu ya, nanti Pak Lobo kita simpan di paling akhir. Ya, selamat siang Mas James. Apakah bisa didengar? Oh, bisa. Mari kita aplaus untuk Pak Diasma terlebih dahulu. Doso itu artinya silakan dalam bahasa. Terima kasih. Saya menyambut dengan baik apa yang menjadi topik yang diaturkan oleh Agama Cinta yang edisi yang sudah kesekian kalinya. Ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu sekalian, saya dikasih tugas oleh ketua forum, koordinatornya, untuk memberikan tentang tentang Pancasila di dalam sistem pendidikan. Baik, saya akan memulainya dari sini. Yang pertama, saya mengutuk keras kejadian yang terjadi di Makassar pagi hari ini. Ini sudah menjadi hal yang ada bom bunuh diri di depan katedral gereja yang ada di Makassar. Ini adalah tindakan brutal yang harus menjadi perhatian kita semua bahwa ekstremisme dan radikalisme itu nyata dan ada di sekitar kita. Inilah yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, bahwa adanya orang-orang ataupun kelompok yang ingin memaksakan dan tidak bisa hidup berdampingan di dalam keberagaman negara Republik Indonesia. Ini adalah persoalan serius. Karena itu, ini di dalam mimbar yang terhormat ini, saya mengutuk dengan keras dengan adanya tindakan bom bunuh diri yang dikerjakan di depan katedral di gereja di Makassar. Ini wujud nyata bahwa ekstremisme, radikalisme itu ada di sekitar kita dan membayangi kehidupan kebersamaan kita. Terus yang kedua, mengenai produk materi ini, saya meneruskan dari Romo Beni tadi. Saya izinkan saya memberikan sebuah slide ini, sebuah gambaran. Nah, tadi Romo Beni sudah mengatakan. Sumimasen Pak Diasma, pakai PowerPoint ya? Enggak, ini hanya ini aja kok. Ya, saya ingin menunjukkan di sini di mana letak persoalannya. Yang pertama itu Anda cermati dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 2 tahun 89 dan kemudian dirubah tahun 2003, itu mari kita cermati dalam pasal 37 dan pasal 39. Ya. Di sini di dalam undang-undang yang lama 89 itu isi kurikulum wajib memuat pendidikan Pancasila, agama dan kewarganegaraan. Di undang-undang tahun 89. Kemudian direvisi tahun 2003, itu yang wajib itu adalah ini 3. Ada tambahan baru yaitu bahasa. Di sini jelas bahwa pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa. Jelas ya di sini perbedaannya, bahwa yang namanya pendidikan Pancasila hilang di dalam Undang-Undang Pendidikan Sistem Pendidikan tahun 2003. Dan pasal 3 misalkan, isi kurikulum pendidikan dasar. Nah ini ya pendidikan dasar. Itu juga nomor pertama adalah pendidikan Pancasila. Sedangkan di sini pendidikan agama, kewarganegaraan dan bahasa. Nah, ini kemudian Pancasila juga ikut hilang.
Ya, ini bahwa terus kemudian kita lihatkan ilmu bumi. Ya, dulu ada yang namanya ilmu bumi. Ilmu bumi. Kita mengetahui ilmu bumi ini adalah akan mengetahui geografis kita. Bagaimana di mana kita letak berada. Kebetulan saya lahir di tahun-tahun ini ya, kurikulum ini, di kurikulum 89. Sehingga saya bisa tahu yang namanya Makassar, ya yang namanya Kalimantan, mana yang namanya ini, serta hasil buminya. Tulungagung penghasil hasil buminya itu adalah marmer misalkan. Kita masih ingat lah. Juga yang namanya sejarah nasional dan sejarah umum. Ya, kita masih ingat bagaimana kita diwarisi sebuah negara-negara besar, kerajaan-kerajaan terdahulu, itu juga diajarkan di dalam sejarah nasional dan juga sejarah umum. Tapi kita tengok di dalam kurikulum sistem pendidikan 2003, ya ilmu bumi hilang juga, ya jadi orang tidak punya wawasan kebangsaan tentang kewilayahan yang ada di Indonesia. Juga yang namanya ini juga sejarah nasional. Orang tidak pernah tahu yang namanya Raden Wijaya, orang tidak pernah tahu dan tidak hafal bahwa bagaimana Sriwijaya, kemudian muncul yang namanya berawal dari Kutai, ya kemudian muncul yang kerajaan besar Sriwijaya, Mojopahit, Demak, Pajang, Mataram, hingga munculnya yang namanya negara Republik Indonesia. Nah, ini menjadi catatan penting bagaimana imajinasi kebangsaan kita, imajinasi tentang keindonesiaan kita itu hilang. Makanya ini menjadi sangat penting, yaitu bahwa di dalam undang-undang, misalkan undang-undang 2003 ini, nomor 20 ini ya, ini sudah ketinggalan zaman undang-undang ini. Kenapa? Memang harus direvisi. Jadi undang-undang ini lahir di saat saya waktu kuliah itu dosen masih menggunakan OHP ataupun masih yaitu kertas plastik yang dikasih sinar kemudian disorot ke dinding. Hari ini dosen sudah enggak, sekarang pakai LCD, pakai laptop dan seterusnya. Pakai Zoom. Dan perlu Anda ketahui di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini kan menyangkut pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sementara pendidikan tinggi hari ini sudah memiliki undang-undang sendiri, sudah terpisah dari undang-undang ini. Ya, sudah terpisah apa? Universitas ataupun pendidikan tinggi ya, di pasal 2 ini itu pendidikan tinggi sudah diatur oleh Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Nah, ini apa? Ini jelas bahwa undang-undang ini memang undang-undang yang sudah kadaluarsa. Sudah kadaluarsa, sudah tidak up to date, maka mutlak dan harus segera diperbaiki ataupun direvisi. Cuman upaya ini memang sudah ada. Misalkan saya sejak 2011 itu juga ikut minta masukan sama Komisi 10. Dan itu memang sudah ada upaya-upaya ke arah situ. Ya, di dalam Komisi 10 kita sering banyak berdiskusi, bahkan juga di dalam penyusunan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Yang kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12 tahun 2012 itu kemudian disahkan. Akhirnya apa? Di dalam kurikulum pendidikan tinggi itu Pancasila sudah masuk. Ya. Di dalam kurikulum pendidikan tinggi itu sudah masuk, Pancasila sudah menjadi pelajaran wajib. Pancasila pendidikan ini ya, misalkan ini yang pasal ini sudah ditambahi satu lagi Pancasila. Nah, ini di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi sudah masuk, ada kewajiban. Tapi di pendidikan dasar ini yang bermasalah. Dan beberapa pasal di dalam
undang-undang ini juga sudah digugat oleh masyarakat dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka ini sudah menjadi keharusan mutlak untuk segera direvisi. Sayangnya politik daripada pemerintah dan juga DPR kemarin itu kan sudah membuat prolegnas sekitar 33. Saya baca juga tidak ada revisi, tidak masuk prolegnas. Kalau usulannya mungkin sudah ada ya, usulan ini agar masuk revisi Undang-Undang Sidiknas itu sudah ada. Tetapi prolegnas nggak tahu ini tahun besok atau tahun hari ini kayaknya sudah enggak. Tapi ini penting untuk semoga tahun depan masuk. Saya ingat pada waktu diskusi di dalam ruangan ini juga bahwa kita ingin mendorong pengesahan RUU BPIP. Hari ini itu sudah masuk prolegnas RUU BPIP. Itu juga menjadi prolegnas tahun 2021 hari ini. Nah, ini karena kerja keras dari banyak pihak termasuk Agama Cinta ini terus mendengung-dengungkan. Akhirnya bisa banyak didengarkan oleh banyak pihak. Ya, jadi selamat untuk kita semuanya. Nanti ini sudah RUU BPIP sudah masuk prolegnas 2021. Nah, ini kita harapkan RUU sistem pendidikan nasional ini masuk prolegnas. Semoga tahun depan. Karena tahun ini sudah tidak memungkinkan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa memang akar pokok persoalannya itu adalah di dalam undang-undang itu sudah tidak up to date, sudah ketinggalan zaman. Banyak sempalan-sempalan dari undang-undang itu yang kemudian memisahkan diri yang menjadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Ya, ini makanya misalkan kami di Yogyakarta, hari ini kami juga membuat yang namanya Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ya, ini menjadi sangat penting saat yang namanya negara tidak mengikuti ataupun tidak masuk di dalam program pendidikan di masyarakat di pendidikan formal, maka masyarakat yang bergerak sendiri dan ini menjadi sangat penting bahwa adanya upaya-upaya kita untuk bersama-sama untuk menyadarkan bahwa Pancasila itu menjadi sangat penting dan urgent bagi segala lini masyarakat kita. Saya rasa itu pengantar dari kami, bisa dilanjutkan oleh Mas Lubu dan juga Dr. Arham Asikin. Kami kembalikan kepada Bung James Winsdor waktu dan kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Dias Maswandaru. Luar biasa sekali. Oops, sorry. Ya, tepuk tangan dulu untuk Pak Dias Maswandaru semuanya, Kepala PSP UGM ya. Beliau ini ternyata satu kantor dengan yang terkenal di TV, Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar, Kepala Pukat, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Atau yang ya, yang disampaikan oleh Pak Diasma tadi bagus juga, bahwa memang undang-undang Sisdiknas yang sudah ada memang sudah sangat ketinggalan zaman, sudah outdated ya, sudah layak untuk direvisi mengikuti perkembangan zaman. Nah, sebelum saya beranjak ke Pak Dr. Arkam Azik ini belum datang, jadi nanti akan saya beri lampu hijau kembali kepada Pak Lobo ya. Ada sedikit hal yang mau saya sampaikan terlebih dahulu ya, bahwa sistem pendidikan di Indonesia dan juga di seluruh dunia memang sudah sangat outdated ya, karena memang masih berpegang kepada revolusi industri yang kedua. Sementara kita sudah masuk di era revolusi industri yang keempat dan bahkan sebenarnya revolusi industri yang kelima. Maka perlu banget adanya sistem pendidikan yang bisa mengikuti bukan kita, terutama saya pribadi sebagai mahasiswa juga ya di salah satu perguruan tinggi negeri Jakarta, bukan pelajar yang mengikuti sistem, tetapi sistem pendidikan yang mengikuti kemauan pelajar, termasuk dalam pembinaan Pancasila.
Baiklah, supaya tidak berlama-lama lagi minasan, saya akan beri kembali kesempatan kepada Pak Insinyur Lestanta Budiman, Magister Humaniora, Kepala PSP UPN Yogyakarta. Konnichiwa, Strasvice, Konnichiwa, magandang hapon Pak Lobo. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas sekali. Dozo. Saya coba untuk share screen ya. Mudah-mudahan bisa. Tadi hilang. Oke, dozo. Tadi teman-teman sudah saya beritahukan, minasan, sementara saja matikan dulu kameranya untuk Pak Lobo biar bisa presentasinya. Dozo, carry on Pak Lobo. Carry on Pak Lobo. Sudah saya beri lampu hijau untuk paparannya. Oke. Baik. Sebenarnya saya cukup menambahi saja apa yang sudah disampaikan oleh Romo Penny dan ya. Oke. Ini bisa keluar screen-nya. Nah, kalau tidak bisa, ya. Jadi biar lama-lama. Masuk. Jelas ini di saya. Sebenarnya langsung kita pada masalah pokoknya ya, pada masalah yang penting itu adalah bagaimana sih sebenarnya kita harus menekan nilai-nilai itu. Kita sudah melihat adanya gradasi atau penurunan terhadap nilai. What happened? Oh my lord. Pak Lobonya gangguan lagi kah? Ya sudah, kalau gitu Pak Lobo kita simpan di paling akhir lagi ya. Pak moderator, Pak Arkam Azikin sudah bergabung. Ya, udah terpampang jelas Mohon itu. izin, bisa dengar melalui yang satu ini? Oh, Pak Lobo, mohon maaf, sumimasen, Pak Lobo saya simpan di paling akhir aja untuk merangkum nanti yang sudah disampaikan oleh yang sebelum-sebelumnya. Sumimasen, Pak Lobo, I'm so sorry, we are so sorry. Ya, selanjutnya kita ada dari Indonesia Timur ini ya. Ada Dr. Arkam Azikin, pengamat politik kebangsaan, pertahanan, dan keamanan, sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang dimana tadi di Makassar ada kejadian agak kurang mengenakan tadi pagi. Langsung saja kita hadirkan Dr. Arkam Azikin. Konnichiwa, Здравствуйте, Dr. Arkam. Iya Mas James. Dozo, silakan. Kita tepuk tangan dulu untuk Dr. Arkam Azikin untuk paparannya. Dozo. Mohon maaf ini, aduh jaringan memang ini bolak-balik lari-larinya nih. Dozo dek. Makasih Mas James. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang ada di ruang Zoom webinar nasional ini tentang kita membicarakan tentang Pancasila. Dan kami juga di Makassar lagi berkabung, tepatnya tadi kurang lebih jam 10 lewat 40-an menit waktu Makassar, waktu Indonesia Tengah, ada ledakan bom bunuh diri di pas depan pintu masuk gereja katedral. Kalau teman-teman pernah ke Makassar, gereja katedralnya itu dekat sudut dari lapangan Karebosi. Kalau ada yang pernah ke Makassar, itu dekat dari salah satu hotel, dan kalau tidak salah namanya Hotel Singgasana, kemudian dekat dari rumah jabatan Rektor Universitas Sanudin juga. Jadi tadi kita kena musibah, saudara-saudara kami ada di Makassar, dan sementara proses penyelidikan polisi
Kalau lihat video yang beredar, yang sudah ada mungkin beredar juga sampai ke teman-teman di berbagai tempat, itu ada beberapa video, tapi ada video yang kurang lebih 1 menit lebih menggambarkan ledakan bom itu dari sudut kanan, dari pintu masuk. Kemudian sebelum meledak ada saudara-saudara kita yang lagi pas keluar dari gereja itu, sekitar ada 4 orang yang terlihat di video itu. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita ini selamat dan tidak menjadi korban bom bunuh diri tadi. Tapi berita terakhir tadi sudah lebih dari 4 yang korban tadi. Dan saya dapat informasi sore ini kalau tidak ada halangan, Pak Kapolri dan Panglima TNI kayaknya ke Makassar. Ya, kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang lagi kena musibah, dan ini juga belum terpantau semua ada berapa yang masuk rumah sakit, tapi sudah ada korban yang meninggal. Ini pun masih lengkap, belum lengkap datanya karena teman-teman kepolisian lagi bekerja di lapangan. Laporan terakhir kita akan tunggu sore ini. Sambil kita berdialog, dan ini berarti momentum kita dialog ini lagi-lagi kita menjadi perhatian pasti dari dunia, bukan hanya nasional, tapi apalagi kejadian bom ini pasti menjadi bagian dari perhatian internasional. Nah, ketika kita bicara ideologi negara, Pancasila, dia menjadi pondasi negara karena dia menjadi dasar kita bernegara. Nah, sekarang relevansi tentang pendidikan nasional kita ke depan ini perlu kita recheck ulang memang, dan perlu kita memberikan masukan kepada Pak Menteri kita, Menteri yang menangani pendidikan dan kebudayaan. Dalam hal ini nanti kan ada, saya lihat temanya ini ada yang ke sekolah, ada juga ke perguruan tinggi. Berarti ini ada 2 kementerian yang disentuh, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Menristek Pendidikan Tinggi. Jadi ini ruang yang harus kita buka kepada 2 pejabat eksekutif kita, Pak Menteri, kemudian nanti lewat DPR juga, lewat Komisi 10, dengan teman-teman di komisi yang lain, untuk melihat bahwa tantangan bangsa ini ke depan semakin kompleks, dalam artian banyak pengaruh efek transformatif yang terjadi di terutama di era digital. Deideologisasi bisa terjadi karena adik-adik kita yang angkatan 2000-an ini, yang masuk di SMP, SMA, dan bermahasiswa di angkatan 2000-an atau angkatan reformasi pasca 2000-an itu lebih banyak bersentuhan dengan era ini, yaitu kemajuan teknologi digital. Dan terjadi banyak pengaruh, terjadi banyak efek negatif dalam konteks mempengaruhi wawasan atau perspektif anak-anak muda kita. Nah, tantangan kebangsaan kita tentunya akan dirubah kalau kita tidak bisa mencermatinya dengan tepat. Melawan ideologi Pancasila itu akan diproduksi ulang oleh berbagai kelompok dengan berbagai macam cara. Dengan pengaruh-pengaruh teknologi, bisa dengan penetrasi budaya, bisa dengan argumentasi benturan antar agama, kemudian bisa juga dalam konteks melakukan penetrasi di hal-hal yang berbau pergaulan lingkungan. Nah, ini yang menjadi kewaspadaan kita. Kalau kemudian pelajaran atau mata pelajaran, ya saya mungkin di sini banyak saudara-saudara saya yang senior dari angkatan saya, dan mungkin ada yang satu angkatan. Saya tamatan SMA tahun 90. Kita kenal dulu ada pendidikan moral Pancasila. Itu di angkatan kita dapat. Kalau angkatan 90-an, 80-an masih dapat. Itu dapat 90-an, pendidikan moral Pancasila. Ada juga PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Masuk ke mahasiswa, waktu saya lulus di UNHAS tahun 90, itu di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, itu kemudian di UNHAS kita belajar, dan di kampus-kampus
saudara saya juga di semua daerah itu belajar tentang penataran P4. Penataran P4 pola 100 jam. Dan kemudian ditambah ada mata kuliah juga, mata kuliah Pancasila. Jadi double kita dapatnya. Mata kuliah mahasiswa baru mendapatkan penataran P4 kurang lebih 2 pekan, pola 100 jam, kemudian pasca itu, kemudian kita kuliah, semester awal itu ada mata kuliah Pancasila. Terus ada lagi mata kuliah kewiraan. Jadi sudah double. P4-nya, kemudian mata kuliah Pancasilanya, yang kemudian ada mata kuliah kewiraan. Sekarang namanya kewarganegaraan. Gitu. Nah, kalau kita lihat itu, kemudian di era saya bermahasiswa itu, kurang lebih kalau nggak salah, saya sekitar tahun 95, waktu jadi pengurus senat mahasiswa di FISIP di Unhas, kemudian ada undangan seluruh Indonesia mengikuti yang namanya ada diklat kewaspadaan nasional, ada diklat kepemimpinan dan P4 tingkat nasional 144 jam. Kenapa 144 jam? Karena selesai dari situ, itu adalah calon penatar tingkat nasional. Dan saya sempat ikut itu. Yang kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah Diklat Bela Negara. Yang diadakan oleh Kementerian waktu itu Menpora, tahun 95 saya ngikut itu, satu paket itu ada 3. Diklat Kewaspadaan Nasional atau Tarpatnas, kemudian Diklat Kepemimpinan dan Penataran P4 144 jam, kemudian yang terakhir Diklat Bela Negara. Itu satu paket kita bisa dapatkan, dan itu kurang lebih hampir 3 bulan saya berada di Jakarta, karena acaranya itu di PPSDA Cibubur. Nah, itu diadakan oleh Menteri Pemuda Olahraga, kerjasama dengan Mabes ABRI waktu itu, masih Mabes ABRI, kemudian Lemhanas, kemudian DPP KNPI Pusat. Nah, waktu itu menterinya saya ingat sekali, Menteri Pemuda dan Olahraganya adalah Pak Hayono Isman. Kemudian dari Mabes ABRI yang memberikan materi waktu itu adalah yang baru-baru ayahanda kita meninggalkan kita semua, yaitu Pak Sarwan Hamid. Pak Sarwan Hamid waktu itu adalah jabatannya Kapuspen Mabes TNI, Mabes ABRI. Kemudian Gubernur Lemhanas Pak Letnan Jenderal Mutoyib. Itu saya masih hafal. Itu kemudian itulah yang kita ikuti gitu. Saya sebagai waktu itu pengurus senat mahasiswa FISIP di Unhas, itu 95, itu kita ngikut itu. Dan waktu kami baru masuk mahasiswa itu, kita ngikut yang tadi. Dan seperti teman-teman saya, saudara saya yang angkatan 90-an, pasti ngikut mata kuliah itu. Dan waktu SMP, SMA pasti ngikut PMP, PSPB. Nah, sekarang dengan tantangan yang begini besarnya, tantangan pengaruh, kemudian efek radikalisme, kemudian pengaruh global yang luar biasa kuatnya, dengan berbagai macam pengaruh-pengaruh dari teknologi media, dari konten-konten baik teks, video, dan seterusnya, ini kemudian harus kita mengevaluasi diri sebagai sebuah bangsa bahwa penguatan ideologi Pancasila itu menjadi hal yang strategis. Karena tantangan kita bukan hanya satu generasi, tapi kita berpikir generasi selanjutnya dan generasi-generasi seterusnya, di mana bangsa ini harus berkiprah terus-menerus secara nasional dan secara internasional. Presiden Obama waktu ke Indonesia, waktu dia berkunjung ke Indonesia waktu itu, pidatonya di hadapan Sivitas Akademika di UI adalah tentang Pancasila. Presiden Obama dengan bangganya mengungkapkan hal-hal sederhana, bahwa dia mengungkapkan ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika di burung Garuda. Kemudian dia menggambarkan bagaimana kekuatan budaya bangsa ini puluhan ribu budaya, tapi bisa bersatu. Bagaimana berbedanya agama, keyakinan, kemudian kepercayaan yang ada di negara ini, tapi bisa kuat. Gitu. Nah, seorang mantan Presiden Amerika Serikat dengan melihat kacamata itu, berarti kita sebagai anak bangsa yang mulai dari lahir makan dan meminum air tanah bangsa ini sangat tidak pantas kalau kemudian berhadapan-hadapan dengan ideologi bangsa ini.
Ini pekerjaan rumah, pekerjaan berat yang harus kita lakukan sama-sama. Semua profesi, terutama yang kita-kita yang ada di ruang chat ini, yang mungkin tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ormas, tokoh LSM, tokoh media, dan semua kita punya tanggung jawab moral untuk melakukan introspeksi dan kerjasama. Kolaborasi dibutuhkan. Tadi saya mendengarkan, ya saya rasa Mas Diasma di Jogja, bagian dari kekuatan, saya selalu mengatakan bahwa bangsa ini memiliki dua kekuatan besar, yaitu kekuatan budaya dan kekuatan agama. Inilah yang menyatukan kita, karena berbeda-beda agama kita bisa bertoleransi dan kita bisa beradaptasi dan kita bisa bergaul. Saya waktu tamat SMA masuk di Unhas, kemudian masuk menjadi calon wakil ketua senat mahasiswa di FISIP, itu ada teman saya dari etnik Tionghoa yang kemudian agamanya agama Kristen. Tapi waktu pencalonan pengurus senat mahasiswa, kemudian di situ terjadi perdebatan, diterima atau tidak. Saya wall out dari forum kalau itu tidak diterima. Kenapa? Karena hasil seleksi menyatakan bahwa teman saya yang satu letting itu adalah nilainya, bahkan nilainya lebih tinggi sedikit dari saya. Artinya argumentasinya bukan argumentasi agama dan budaya, tapi argumentasinya adalah, argumentasinya bukan karena etnik atau agama. Dan bukan juga karena nilai yang tinggi. Tapi sama-sama kita bahwa calon pengurus senat itu adalah sama. Berasal dari agama manapun, silahkan jadi pengurus senat. Karena pendaftarannya juga tidak membeda-bedakan agama latar belakangnya apa dan budayanya kita dari mana. Apalagi saya waktu pas masuk di Unas tahun 90 itu, ya saudara-saudara saya hampir seluruh Indonesia ada di kampus. Teman Papua, Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Ambon, itu ada semua di kampus saya di Unhas waktu itu. Teman Sumatera dan seterusnya. Artinya dari sejak awal kita bicara ideologi negara, Pancasila itu menjadi kekuatan fondasi kita bernegara dan bermasyarakat. Sekaligus menjadi penguatan kita mengawal kedaulatan negara. Yang mau mengganggu kedaulatan negara ini dalam hal menghadapi dengan memunculkan ideologi-ideologi atau paham radikalisme dengan gaya model barunya, itu akan berhadapan dengan kelompok masyarakat dan warga negara yang mencintai bangsa ini. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari mencoba mengevaluasi bagaimana strategisnya pandangan kita semua nanti yang ada di forum ini, yang semua hadir di forum Zoom ini, itu menjadi kekuatan ideologi negara sebagai dasar, fondasi bernegara. Nah, yang ketiga, pola pikir kita ke depan tantangannya adalah dengan infiltrasi berbagai macam bidang. Di luar bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, ya tantangan ekonomi. Ini juga bagian dari yang mendesak. Karena kalau ekonomi kita kemudian tidak maju, atau di satu wilayah ada ekonominya menurun, itu pasti terjadi pengaruh-pengaruh yang lain dari luar karena ekonomi. Kemudian sumber daya alam kita dari sektor ekonomi yang begitu besar, ini pasti mengundang negara-negara lain untuk masuk. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita menjawab tantangan kebangsaan kita ke depan. Di satu sisi sumber daya alam kita besar, di lain sisi pasti negara-negara tetangga dan negara-negara besar akan masuk ke negara ini karena melihat Indonesia ini menjadi daya tarik di Asia. Apalagi dengan ada istilah teori teman-teman di ilmu sosial itu tentang paradigma 2000 menuju 2045 adalah sumber daya manusia kita di sektor anak-anak muda itu besar sekali. Nah, pertanyaannya, anak muda yang seperti apa yang akan ada di Indonesia menuju 2045? Anak muda masih seperti kita kah? Masih mau menghargai seniornya kah? Dalam artian sesama anak bangsa, tanpa membeda-bedakan etnik, budaya, atau agamanya, atau kepercayaannya? Ataukah anak muda digital yang sudah jauh dari ideologi negara? Atau anak muda modern yang sudah jauh dari sektor kebudayaan? Atau anak muda reformasi yang kemudian meninggalkan
interaksi budayanya, baik di kampus maupun di sekolah-sekolah. Nah, ini tantangannya luar biasa. Memang angkatan saya dengan angkatan adik-adik kita sekarang angkatan 2000-an ya lebih rumit lah sekarang ini. Karena baik pengaruh ideologi yang yang mengarah kepada radikal, kemudian memplesetkan sektor agama menjadi kekuatan-kekuatan yang mengarah juga ke radikalisme, kemudian menganaktirikan ideologi negara, kemudian lembaga konstitusional kemudian tidak diperhatikan lagi, kemudian nilai budaya di daerah masing-masing tidak kemudian menjadi perhatian besar lagi. Nah, ini menjadi tantangan kita yang harus masuk di kurikulum pendidikan kita. Contoh kecil yang saya berikan, contoh kami di Makassar umpamanya, ya mungkin di teman-teman juga di daerah lain, ada di sini istilah siri napace. Kalau dalam bahasa Bugis dan Makassar. Siri itu berarti malu. Malu tidak berbuat baik dan malu kalau berbuat jelek. Nah, siri napase. Pese itu artinya ngapain kita makan yang enak kalau di tetangga kita di kiri kanan rumah masih ada yang tidak bisa makan. Itu pese namanya. Dalam kalimat kebudayaannya kita di sini adalah bisa berubah makanan yang kita makan di rumah itu menjadi haram ketika kita tidak mampu membagi makanan yang ada di rumah kita, sementara walaupun makanan kita halal tadinya. Tapi kalau kita mendapatkan ada saudara kita yang kelaparan di sekitaran rumah kita, kemudian kita walaupun makanan yang halal, itu bisa berubah menjadi haram dalam pikiran kebudayaan. Kenapa? Betapa tingginya interaksi manusia itu tidak melihat levelnya hanya pada makanan. Kalau kita tanya para ulama kita, kalau ada makanan di rumah yang punya kuah atau sop atau airnya, kuahnya yang begitu banyak, bagilah ke tetangga. Supaya kita sama-sama, kalau istilah kami di sini ada coto, ada sop, konro, dan seterusnya. Mungkin di saudara-saudara kita di kuliner lain juga ada. Ini berarti bicara penguatan pondasi bernegara. Ketika kita bicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita semua adalah bertuhan. Kita semua punya keyakinan dan dasar keyakinan yang kuat tentang agama masing-masing. Kemanusiaan itu pada sektor kita memanusiakan manusiawi kita dan teman-teman kita. Persatuan itu adalah wujud dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada bedanya. Tidak ada yang harus merasa lebih. Karena kekuatan dari Sabang sampai Merauke itu tidak bisa dijaga oleh satu elemen saja. Bahkan tentara dan polisi jumlahnya tidak sampai 1 juta. Bagaimana bisa mengawalnya itu? Kalau kita tidak menyatu, makanya ada yang namanya ancaman militer, ada yang namanya ancaman non-militer. Ada kekuatan militer, ada kekuatan civil society. Kekuatan civil society itu adalah kekuatan persatuan bangsa ini. Berbagai elemen. Di situ ada ormas, LSM, anak muda, tokoh perempuan, pendidikan, kampus, dan seterusnya. Ada anak-anak muda kita, ada senior-senior kita, ada sesepuh, ada tokoh adat. Di situ kita berinteraksi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, ini menjadi hal juga yang bermasalah. Kalau kita lihat sektor politik. Karena kata kerakyatan yang dipimpin, kata kerakyatan dan permusyawaratan itu sebenarnya itu adalah bagian kalimat penting dalam hal mengelola leadership di negara ini. Nah, sekarang kita berbenturan karena adanya musim pilkada yang dimulai sejak 2005. Yang sekarang arenanya pindah ke daerah-daerah dan kemarin efeknya tidak akan berhenti yang namanya politik uang, tidak akan berhenti yang namanya konflik, bisa memicu konflik agama, bisa memicu konflik antar budaya, bisa memicu konflik antar kelompok, antar komunitas, gara-gara berbeda baliho, berbeda gambar banner, berbeda gambar stiker yang dilakukan di proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Kemudian yang terakhir ada keadilan sosial. Jadi sebenarnya kalau kita menerjemahkan secara vulgar dan secara tekstual Pancasila itu mengandung unsur yang kuat mengawal kenegaraan kita. Semua sektor, sektor agama, coba kita lihat sila ketuhanan, sektor sosial, sektor budaya, sektor teknologi, sektor pendidikan, sektor dunia usaha, sektor politik gitu. Nah, apa yang kita harus berikan? Nah, mudah-mudahan lewat webinar yang kita lakukan hari ini, nanti kemudian mungkin ada tim penyusun atau untuk meringkas apa yang kita dialogkan, kemudian kita mencoba untuk menyerahkan kepada kementerian terkait
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menristek, Pendidikan Tinggi, kemudian komisi di DPR yang terkait, Komisi 10 dan beberapa komisi yang lain. Kenapa? Karena fondasi inilah yang sangat strategis menjawab tantangan, mau tantangan apapun jangka panjang. 20, 30, 50, bahkan 100 tahun ke depan ada di pembicaraan ini tentang ideologi. Karena ini hal yang sangat dasar. Ini hal yang sangat fundamental kalau kita bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pengantar, begitu dulu mungkin Mas James. Ya, nanti kita berdialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tepuk tangan dulu untuk Dr. Arkam Azikin, dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Mereka itu gozaimashita. Ya, tadi Dr. Arkam Azikin jelas panjang lebar ya. Dan ya betul, saya termasuk angkatan yang disebut Dr. Arkam Azikin. Ya. Saya kelahiran tahun 94, kuliah tahun 2000-an. Sekarang ini memang sulit dan tidak lagi mendapat pendidikan Pancasila itu. Ya, tadi sebelum saya beranjak ke Pak Lobo, tadi mohon dijelaskan sedikit lagi apa itu siri. Ya Mas, siri itu kalimatnya siri napese. Ya, siri itu berarti malu. Malu kalau berbuat yang jelek. Malu juga kalau tidak berbuat yang baik. Itu kalimat budayanya. Pese itu adalah pedis kita, pedis rasanya jiwa ini atau hati ini atau tubuh ini kalau ada saudara-saudara kita yang lain yang tidak menikmati kebaikan atau keuntungan. Jadi kalau umpamanya tadi saya kasih istilah, kalau saya makan di rumah saya, walaupun makanannya halal dan enak, dia akan bisa berubah menjadi haram ketika ada saudara saya di sekeliling rumah saya yang ternyata masih kelaparan. Itu konteks kebudayaan, Mas. Jadi di sini kita terkenal dengan siri napase itu atau siri napase, ya Mas. Makasih Mas James. Tangan dulu, nomornya gitu saya Mas. Jadi siri napase, malu berbuat jelek dan malu kalau tidak berbuat baik. Itu kalau di Jepang itu mirip-mirip dengan yang namanya harakiri. Daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati. Itu kalau di Jepang namanya harakiri itu. Oh ya, sebelum saya ke Pak Lobo lagi, saya tadi ada sedikit hal yang mau saya luruskan dulu, di bahwa pendidikan tinggi itu sudah kembali lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak Kabinet Indonesia Maju. Jadi tidak lagi bersama Ristek, tapi sudah dikembalikan lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul Mas, betul. Sorry. Ya. Tapi setuju dengan paparan Dr. Arkam Azikin tadi bahwa kalau seandainya implementasi dari Siri Apache itu tadi itu adalah salah satu implementasi yang konkret dari Pancasila ya. Jadi kita harusnya banyak malu kalau kita banyak buat keburukan, kejelekan, dan malu juga kalau tidak berbuat baik. Karena kebaikan itu sejatinya bisa dilakukan dengan cara apa saja dan tidak perlu menunggu kita ini menjadi someone atau menjadi siapa gitu ya. Nah sama sekarang saya beri kesempatan kepada Pak Lobo lagi atau Pak Lestanta Budiman Magister Humaniora, Kepala PSP UPN Veteran Yogyakarta, untuk memaparkan. Sebelum saya beri lampu hijau ke Pak Lobo, ya mohon maaf banget teman-teman karena Pak Lobo akan memaparkannya dengan PowerPoint. Dimohon sekali lagi untuk sebentar saja selama Pak Lobo memaparkan materinya agar kameranya dimatikan supaya Pak Lobonya tidak terganggu dengan sinyalnya. Dozo Pak Lobo. Saya beri lampu hijau. Jadi, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar nih? Oh ya, jelas bisa. Ya. Jadi ini saya coba nggak perlu pakai paparan PowerPoint ya, saya khawatir nanti hilang lagi. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya yang perlu segera kita lakukan bahwa kita sudah dari apa yang disampaikan oleh para pembicara di depan, kita sudah sangat jelas kok bahwa hari ini sangat mendesak untuk melakukan penguatan tentang Pancasila itu sendiri. Kembali inilah sebenarnya Pancasila sedang diuji lagi. Salah satu konkretnya apa? Mari kita gemakan kembali salam Pancasila. Gemakan semua orang sehingga bertemu, bersapa itu dengan nyaman santai mengucapkan salam Pancasila. Sama halnya pada saat Bung Karno pada
waktu itu mengucapkan salam perkik merdeka sebagai alat pemersatu. Nah, hari ini kita sudah melihat fakta-fakta sudah sangat banyak di depan mata kita bahwa adanya upaya-upaya untuk menghilangkan ideologi Pancasila ini. Kita sudah sadar, kita melihat adanya intoleransi, bahkan tadi pagi kita juga mendengar adanya kelompok yang melakukan bom bunuh diri. Ini adalah fakta yang sudah jelas. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk meneguhkan dan menegakkan kembali Pancasila dalam setiap jiwa warga negara Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kuatkan, segera tuntaskan Undang-Undang BPIP sebagai pedoman. Kedua, sebelum itu jalan, mari kita di masyarakat dan keluarga untuk meningkatkan kembali. Ayolah, ada beberapa metode yang bisa dilakukan di masyarakat. Kami hari ini juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman BPIP untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di masyarakat dan keluarga. Karena tidak cukup hanya pendidikan formal saja yang kita tekankan, tetapi bagaimana pendidikan di keluarga dan di masyarakat itu juga perlu dibangun. Oleh sebab itu, secara konkret saya menawarkan ini konsep terkait tentang pendidikan formal di dalam formal pendidikan Indonesia. Jadi kalau tadi sesuai konsepnya bahwa mari kita jadikan pendidikan Pancasila itu sebagai pendidikan kebangsaan di seluruh sekolah. Dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Karena kita melihat faktanya di pendidikan PAUD atau TK bahkan, mereka mengajarkan nilai-nilai yang mengarah kepada salah satu agama. Nah, ini kan menjadi bahaya. Sangat berbahaya bagi kemajuan kita ke depan. Yang kedua, pastikan guru dan dosennya itu Pancasilais. Artinya apa? Memiliki jiwa dan aspek penghayatan Pancasila sebagai falsafah bangsa secara konsisten. Kalau ini tidak terjadi, saya mengatakan bahwa guru dan dosennya yang akan atau berprinsip pada anti Pancasila akan terus berkembang. Maka itu perlu ada dipastikan bahwa guru dan dosennya itu betul-betul juga menghayati, menjiwai Pancasila. Saya menemukan beberapa contoh. Beberapa dosen di perguruan tinggi yang mengajarkan pendidikan kewarganegaraan, yang juga mengajarkan pendidikan Pancasila, tetapi apa yang diajarkan lebih kepada tanda kutip ke salah satu agama. Nah, ini yang berbahaya. Maka upaya pemerintah seperti contoh, bagaimana kemudian sertifikasi para ulama itu perlu, dan tidak perlu lagu-lagu lagi, nggak perlu khawatir dengan penolakan yang muncul dari tanda kutip ya para tokoh-tokoh atau apa ya yang mungkin mereka tidak menginginkan negara ini menjadi bersatu. Harus kita sadari, mereka pun juga sadar mestinya bahwa negara Indonesia ini didirikan dengan landasan Pancasila, sudah selesai, maka implementasinya harus dilakukan. Ini hal ini yang masih menjadi semangat. Juga kepada pimpinan-pimpinan yang ada. Kita media, ya, televisi, bahkan juga di media ini banyak sekali yang tidak bisa hanya menjadi tontonan, tapi tidak bisa menjadi tuntunan. Ini juga menjadi PR yang penting. Ya, jadi kembali tadi bahwa untuk pendidikan yang formal, pastikan guru dan dosennya itu Pancasilais. Kalau itu tidak terjadi, susah. Dan harus jelas, tegas parameternya seperti apa. Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai standar ya, dan validitas nilai bagi guru dan dosen dalam mengajar Pancasila. Itu tadi saya utarakan di depan.
mengajar Pancasila, mengajar kewarganegaraan, tetapi isinya tidak seperti itu, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai di dalam Pancasila. Nah, ini kan sangat berbahaya, dan itu banyak terjadi. Kemudian juga kita perlu memperkuat mata kuliah pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran utama dalam pendidikan kebangsaan di sekolah-sekolah, dengan masuk pada kurikulum, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan ujian sekolah, atau seleksi peserta didik baru, mahasiswa baru yang lebih pada porsinya, lebih porsinya. Saya melihat selebaran beberapa waktu yang lalu, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, itu atau tidak. Salah satu perguruan tinggi negeri itu di situ dia menawarkan beasiswa kepada calon-calon mahasiswa yang hafal Al-Quran. Pertanyaannya, kalau perguruan tinggi negeri, lalu yang lain di mana? Kenapa tidak ada juga di mereka-mereka yang hafal mungkin kitab-kitab apalah dan sebagainya? Ini kan tidak mendorong bahwa agama menjadi penting, tetapi kalau kebablasan ini menjadi bahaya. Yaitu orang yang mabuk dengan agama tadi itu dilakukan, melakukan bom bunuh diri, dan seterusnya. Nah, ini perlu. Kemudian juga sertifikasi para penceramah di dalam penceramah itu ya, yang di masjid-masjid atau di mana, itu juga perlu adanya sertifikasi. Jadi ada tolak ukur, sehingga dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sampaikan. Kedua, di dalam konteks masyarakat. Ini yang informal. Mari kita bersama melakukan gerakan Salam Pancasila. Kalau kita semua yang ada di grup ini, minimal yang ada di grup inilah, melakukan bergerak, bertemu sapa dengan orang lain, bertemu dengan tetangga, Salam Pancasila. Kumandangkan terus serentak. Jangan ragu-ragu. Bagaimana kita bicara tentang Pancasila, nilai-nilainya, tapi pada saat kita menyapa untuk mengucapkan salam saja, gamang atau ragu-ragu. Nggak jalan. Karena Pancasila harus jadi jiwa dan roh kita. Sebagai warga negara Indonesia. Ya, agama itu sudah baik, ada agama. Tapi ingat bahwa negara Indonesia itu mempunyai banyak agama. Toleransi harus hidup. Dan kita tidak akan atau tidak mungkin menjadi negara Islam. Jadi hati-hati bahwa kelompok-kelompok itu yang ingin ngobok-obok entah karena kepentingan politik atau apa, dengan memanfaatkan agama, itu yang harus dengan tegas kita tolak. Contoh di negara ini, sekarang ini saya mendengar banyak kombatan ISIS itu yang mau dipulangkan. Ngapain dipulangkan? Sudah selesaikan mereka, biar mereka sudah dengan niatnya sudah keluar dari negara Indonesia, biarkan mereka di sana. Masih banyak yang membutuhkan bantuan negara, masih banyak persoalan di bangsa ini, nggak perlu ditambah dengan persoalan mereka-mereka yang radikal itu sudah selesai, nggak perlu didebatkan lagi. Jadi tolak mereka, biar gimana? Jangan berbicara terus kemudian ini kemanusiaan. Lah waktu mereka berangkat ngapain? Dengan merendahkan nama Indonesia, mencobek kewarganegaraannya. Lalu kemudian mereka pulang, diberi hal yang kelebihan dan sebagainya. Ingat bahwa kalau itu sudah tertanam di benak mereka itu susah untuk bisa balik. Salah satu contoh, kejadian di Polres Surabaya atau mana ya, saya lupa tepatnya, seorang ibu dan anaknya, ya, kemudian mereka ini sudah pulang dari Suriah dan sudah dilakukan pembinaan. Apa yang terjadi? Masih saja dia melakukan bom bunuh diri. Maka kemudian saya mengharapkan BNPT tegas, tidak perlu diurusi orang-orang seperti itu, biarkan mereka di sana. Ya. Jangan mereka diajak ke sini, disilahkan untuk mencari pertempuran, mencari ladang-ladang pembunuhan lagi. Masyarakat Indonesia ini sudah susah. Ya. Kita tidak akan pernah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau kemudian kita selalu mengikuti kemauan-kemauan dari bangsa-bangsa lain yang tidak sesuai dengan kemauan kita.
bahkan tidak sesuai dengan dasar negara kita. Liberalisme, coba sekarang bagaimana sih kita berteriak-teriak Pancasila, berteriak-teriak gotong royong, tapi di sisi yang lain orang sibuk dengan materi saja, dihitung semuanya pakai uang. Bagaimana nilai-nilai jiwa itu bisa meresap di dalam diri kita? Bagaimana kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh kalau tidak memahami tentang nilai Pancasila, nilai budaya yang sekarang mulai tergerus. Konkretnya, kami di Jogja bersama dengan teman-teman yang lain juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana sih supaya kita menumbuhkan kembali nilai-nilai atau semangat itu dengan cara atau gaya-gaya anak-anak muda ini. Anak-anak muda sekarang memang kritis, tapi harus didekati. Ya. Kami melakukan kegiatan Sinau Pancasila dengan Kasbangpol DIY juga bersama dengan Mas Kiasma, ya, dengan beberapa rekan-rekan yang lain, terus kita lakukan. Dan sangat miris. Hari ini anak-anak muda itu sama sekali nggak ngerti. Ya, sangat miris. Maka saya mengharapkan dan menghimbau mulai detik ini kita tidak berwacana saja, tetapi kita lakukan langkah yang konkret yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan lagi, mengingatkan kembali dan memperkokoh jiwa Pancasila itu dalam diri kita. Itu saja. Dan satu hal lagi, berani nggak kita untuk melakukan gerakan salam Pancasila ini? Yang kita lakukan terus-menerus, kita gaungkan ke seluruh Nusantara. Bahwa salam Pancasila itu menjadi penting. Mari kita hidupkan, mari kita gerakkan. Salam Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam Pancasila. Salam Pancasila. Mereka gozaimasu. Maraming salamat po. Spasiba, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Lobo semuanya, luar biasa sekali bahwa salam Pancasila harus digaungkan kembali di negara kesatuan Republik Indonesia ya, agar tidak sampai membuat generasi-generasi termasuk generasi saya yang disinggung sama Pak Lobo tadi bisa terpapar oleh paham-paham di luar Pancasila gitu ya. Baiklah, minasama Damniler, Bayan, para teman-teman yang ada di Zoom maupun para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini melalui siaran langsung di Facebook Live Sekjen Agama Cinta atau yang melalui siaran ulang di kanal YouTube Agama Cinta Official. Tibalah saatnya kita berdiskusi pada webinar hari ini. Namun sebelum saya memulai sesi diskusi ini, ada beberapa hal penting yang mau saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah sekiranya para peserta webinar ingin menyampaikan atau menyatakan sesuatu secara lisan atau secara langsung, diharapkan untuk ngacung tangan kayak begini. Bisa mengacungkan tangan kanan secara fisik kayak gini, diarahkan ke kamera, atau yang sudah dilakukan oleh Pak Duru dengan menekan tombol raise hand atau angkat tangan yang ada di bawah Zoom itu. Tapi kalau gilirannya secara lisan atau misalkan Pak James saya mau nanya, itu tidak akan saya tanggapi, itu tidak akan saya layani, itu namanya menikung ya. Nggak boleh nikung-nikung. Yang kedua mohon izin lagi kepada Gus Soleh, jika biasanya di webinar-webinar terdahulu para peserta, para penanya atau penyata ingin menyampaikan atau menyatakan sesuatunya terlebih dahulu, kemudian nanti ditanggapi atau dijawab oleh narasumber belakangan. Nanti setelah para peserta atau penanya menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya secara langsung atau lewat lisan atau lewat tertulis di kolom chat, ini kebetulan sudah ada 2 yang masuk pertanyaannya ya. Di saya sudah saya catat dengan seksama ini. Nanti akan langsung dijawab oleh pemateri yang tepat ya. Jadi tidak asal-asalan nanti. Dan yang ketiga, jika sekiranya para peserta, para minasama tidak ingin menyatakan atau menyampaikan sesuatu, mohon mic-nya tetap dalam kondisi mati atau dalam bahasa Ambon itu disebut mute. Jadi istilah mute itu sebenarnya dari bahasa Ambon, mute, cuma diinggriskan jadi mute. Nah, kurang lebih seperti itu, bisa dipahami ya? Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ini. Pertama dari Bu Fian. Bagaimana upaya penguatan Pancasila di level ormas dan masyarakat dan keluarga agar mereka menjadi benteng Pancasila dan bisa menjadi alat kontrol publik kalau ada kelompok masyarakat
anggota masyarakat yang radikal atau menganut paham ekstremisme langsung dilaporkan atau diambil tindakan sosial. Bagaimana memberikan rasa percaya diri dan kepastian kepada masyarakat ancaman radikalisme dan fundamentalisme itu nyata. Satu lagi pertanyaan dari Pak Jerry Wong ya. Pancasila itu ideologi atau filosofische Grundstrage. Itu bahasa Belanda, saya kurang paham artinya apa itu. Siapa yang menyebutkan pertama kali kata Pancasila? Nah, ini mungkin untuk semua narasumber. Siapa yang ingin menjawab duluan? Apakah Romo Beni ataukah Pak Lobo atau Pak Diasma atau Dr. Arkam Azikin ini? Ini dua pertanyaan yang lumayan tough ini. Untuk semua narasumber. Siapa yang ingin menjawabnya? Apakah Pak Lobo, Pak Arkam, Pak Diasma, atau Romo Beni? Halo? Kalau Mas Diasma itu barangkali sedikit saja mungkin barangkali bisa dibantu teman-teman yang lain. Jadi kalau siapa yang pertama kali mengucapkan ini pertanyaan yang mengucapkan Pancasila itu adalah Bung Karno. Karena dalam sidang BPUPK setelah beliau memaparkan dalam pidato memaparkan tentang menjawab pertanyaan ketua sidang, beliau menyampaikan apa dasar-dasarnya yang beliau sampaikan itu, dasar-dasar negara yang beliau sampaikan, itulah yang kemudian disebut dengan Pancasila. Dan Pancasila itu menjadi satu ideologi, menjadi falsafah, karena itu menjadi dasar bangsa ini, dan itu cukup jelas di dalam pidato Bung Karno 1 Juni, maka monggo silakan dibaca kembali bagaimana sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu. Barangkali mungkin bisa ditambahkan Mas Diasma atau Romo Beni, silakan, atau siapapun. Ada yang ingin menambahkan tadi pertanyaan? Ya. Oke, dozo. Ya, jadi sebelum masuk ke wilayah pertanyaan tersebut, kita ingin mungkin juga di sini ada peserta yang mungkin belum sempat membaca ataupun membaca risalah BPUPKI. Saya merekomendasikan bisa membaca buku yang bagus, yaitu risalah tentang BPUPKI yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terbitan Raden Mas A.B. Kusuma, buku kuning, warnanya kuning bukunya. Itu memberikan gambaran yang bagus, dan di dalam buku itu juga membedakan dengan yang terbitan Setnek. Jadi risalah tentang BPUPK ya itu pernah diterbitkan oleh Sekretariat Negara Setnek pada masanya Orde Baru. Di dalam buku warna hitam, itu bukunya berwarna hitam yang terbitan Setnek itu banyak sekali kata-kata yang hilang ataupun disortir oleh Orde Baru. Dan itu buku yang terbitan dari Setnek, buku risalah itu kemudian menjadi referensi terhadap buku-buku pelajaran Pancasila di semua level. Makanya di sana tidak pernah disebutkan bahwa, saya masih ingat betul ini Mas James, ketika di dalam buku-buku turunan itu Pancasila itu yang di bold atau yang ditebalkan itu adalah Profesor Muhammad Yamin. Ya, kenapa Profesor Muhammad Yamin? Karena mungkin itu yang untuk istilahnya di dalam bahasanya Mas Arkam itu adalah degradasi ataupun desoekarnoisasi dalam bahasa politiknya. Nah, ini yang kemudian peran Soekarno dihilangkan, maka yang tokoh yang dimunculkan itu adalah Muhammad Yamin, Profesor Muhammad Yamin. Dan kalau kita ketahui, maka kenapa kok katakan Muhammad Yamin yang diunggulkan? Karena memang Muhammad Yamin ini yang meminjam catatan notula
Jadi notulen dari AA Pringgodikdo itu saat itu adalah sekretaris BPUPK, itu dipinjam oleh Muhammad Yamin dan kemudian dipinjam dan tidak pernah dikembalikan. Lalu ditulis ulang oleh beliau. Nah, jadi catatan notula sidang BPUPK itu ditulis ulang dan kemudian itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka saat saya SD, ketika saya menjawab pertanyaan dari Pak Guru dan Bu Guru, dan saya masih ingat betul siapakah penggali ataupun penemu Pancasila, itu jawabannya saya jawab Insinyur Soekarno salah, karena yang benar menurut negara saat itu adalah Muhammad Yamin. Padahal kalau kita baca sejarah, Muhammad Yamin itu berkali-kali mengatakan, ya, salah satunya di dalam seminar Pancasila di Yogyakarta bulan Februari, tanggal 21 Februari 59, itu ada seminar Pancasila yang sangat luar biasa. Muhammad Yamin mengatakan pencipta penemu Pancasila itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, saya kembali lagi ke filosofi Gonslach. Filosofi Gonslach itu adalah pokok, itu adalah fundamen, itu adalah pikiran sedalam-dalamnya daripada bangsa Indonesia. Filosofi Gonslach itu diambil pertama kali oleh Insinyur Soekarno saat pidato 1 Juni, Bang James. Jadi setiap bangsa itu pasti mempunyai filosofi Gonslach. Maka tiap negara, makanya Bung Karno mengatakan, ya, misalkan Sun Yat-sen mendirikan negaranya mempunyai filosofi Gonslach. Ya, yang disebut dengan Sanminjui. Nah, di Jermania, ya, itu juga mempunyai filosofi Gonslach. Di Arab, Ibnu Saud saat mendirikan negara itu juga mempunyai yang disebut dengan Islam. Nah, di Indonesia itu apa filosofi Gonslach itu? Pokok pikiran yang sedalam-dalamnya daripada bangsa Indonesia. Nah, karena itu diuraikanlah yang namanya filosofi Gonslach itu disebut dengan Pancasila itu tadi. Nah, itulah makanya menjawab itu, maka Ketua Sidang Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk pertama kalinya satu-satunya peserta sidang yang menjawab Pancasila sebagai filsafah ataupun dasar negara itu adalah Insinyur Soekarno. Yang lainnya bicara, tapi tidak membicarakan filosofi Gonslach, tidak membicarakan dasar negara. Mereka membicarakan pada dasarnya syarat-syarat berdirinya negara, bagaimana historis dari bangsa Indonesia. Misalkan Profesor Supomo itu membicarakan konsep negara integralistik. Negara integralistik itu adalah kalau bahasa orang Jawa itu manunggaling kawula Gusti, antara kepala dengan kaki itu harus terkontrol oleh otak. Ya. Jadi organis, integralis. Nah, kelemahan dari sistem organis ini adalah akan melahirkan orang otoriter. Apa itu? Karena imajinasinya saat itu mungkin ingin mengambil hati Jepang, ya, dan dia mengatakan bahwa itu akan menjadi satu integralistik, akan menjadi satu gagasan dalam pemerintahan, itu akan menjadikan negara yang fasis. Contohnya Jepang. Ya, karena memang imajinasi saat itu adalah masa pendudukan Jepang. Karena konsep integralistik dicontohkan dengan adanya Jepang sebagai salah satu contoh di dalam. Nah, terus kemudian Muhammad Yamin membicarakan banyak hal. Ya, salah satunya adalah tentang sejarah, tentang Sriwijaya, tentang Majapahit dan macam-macam lah. Dan selanjutnya itu juga ada yang namanya Ki Bagus Hadikusumo, itu menceritakan tentang tapi tidak menjadi mainstream.
membicarakan tentang pentingnya Islam. Nah, jadi ada sekitar 60-an itu peserta sidang itu tidak ada yang menjawab Pancasila ataupun tidak menjawab tentang philosophical goals lah. Kata itu pertama kali dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno pada pidato 1 Juni dan kemudian dikenal dengan lahirnya Pancasila. Dan maka desain Pancasila itu adalah sebagai dasar falsafah negara. Makanya disebut juga dengan dasar falsafah negara. Dasar falsafah negara. Dan pembukaannya mengacu di dalam ilmu-ilmu tata negara, misalkan, itu disebutkan sebagai stat fundamental norm. Penyebutan pertama kali itu saat Dies Natalis Universitas Airlangga. Dies Natalis yang pertama itu disampaikan oleh Profesor Notonegoro. Jadi dengan sebagai stat fundamental norm, maka Pancasila itu secara mutlak tidak bisa diganti dan tidak bisa diubah oleh siapa saja, termasuk oleh MPR, Presiden, dan juga DPR. Karena apa? Karena sebagai stat fundamental norm, merubah Pancasila itu sama dengan membubarkan negara. Karena berdirinya negara ini satu tarikan nafas dengan proklamasi. Dan proklamasi itu adalah bagian daripada benang merah terhadap eksistensi negara Republik Indonesia. Maka saat disahkan 18 Agustus 1945, di sana juga ada yang namanya sebuah cita-cita. Nah, maka kalau ideologi diartikan sebagai belief system, sesuatu yang diyakini seseorang ataupun diyakini oleh negara, maka Pancasila bisa dikatakan sebagai belief system. Apa? Dia mempunyai cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini adalah bagaimana tentang Pancasila itu mempunyai sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan. Dan juga yang namanya ideologi itu harus ada orang yang mengorganisir. Organisasi yang mengorganisir. Nah, hal ini yang mengorganisir itu siapa? Ya negara. Dilaksanakan oleh presiden, oleh eksekutif, yang legislatif, dan yudikatif. Nah, ini adalah yang mengorganisir ideologi itu bekerja. Maka dalam bahasa yang seperti ini bisa dikatakan sebagai belief system, sesuatu yang diyakini, dan ini Pancasila memenuhi syarat untuk sebagai sebuah ideologi. Karena mempunyai sebuah cita-cita, ada sesuatu organisasi yang mengorganisir, mewujudkan cita-cita itu, yaitu kementerian, presiden, MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan seterusnya untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya, semoga bisa memberikan diskursus untuk diskusi siang hari ini. Terima kasih, Bang Jim. Spasibo, maraming salamat. Tadi mantap sekali penjelasannya. Tadi Pak Jeremo sebenarnya sudah ngacung tangan, tapi saya kira Pak Jeremo sudah menyatakan pernyataan tertulis. Mudah-mudahan sudah dijawab ya. Ada satu lagi pertanyaannya.